Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvie Dwi Putri dari perwakilan kelompok 13. Saya akan memimpin jalan diskusi pada hari ini. Yang terhormat Ibu Leni Sastra dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya sebagai moderator tidak akan memperpanjang kata-kata. Langsung saja hasil diskusi kami akan dibacakan oleh perwakilan kelompok kami yaitu Afifah Nabila. Kepada Afifah Nabila dipersilakan. Baiklah, saya Viva Nabila Putri, perwakilan dari kelompok 13 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu DHF. Yang pertama, konsep penyakit. Pengertian DHF. Demam berdarah dengue atau dengue hemorrhagic fever adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot, dan atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, invadenopati, trombositopenia, dan distensi hemoragik. Pada DHF terjadi pembesaran plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi, peningkatan hemototrik atau penumpukan cairan di rongga tubuh. Sindrom jantan dengue yang ditandai oleh red jantan atau shock. Dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah penyakit yang menyerang anak dan orang dewasa yang disebabkan oleh virus dengan manifestasi berupa demam akut, pendarahan, nyeri otot, dan sendi. Dengue adalah suatu infeksi virus yang akut ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Dengue hemorrhagic fever menular melalui gigitan nyamuk Aedes dan Aedes aegyptus. Klasifikasi DHF. Klasifikasi menurut WHO, DHF dibagi menjadi 4 derajat, yaitu yang pertama derajat 1. Demam disertai gejala klinik khas atau satu-satunya manifestasi pendarahan dalam uji turniket positif, trombositopenia, hemokonsentrasi. Derajat 2 yaitu seperti derajat 1 disertai dengan pendarahan spontan pada kulit atau pendarahan di tempat. Derajat 3 ya, ditemukan kegagalan sirkulasi ditandai oleh nadi cepat dan lemah, tekanan darah menurun 20 mmHg atau kurang, atau hipotensi disertai dengan sianosis di sekitar mulut, kulit dingin dan lembab, dan anak tampak gelisah atau orang dewasa tampak gelisah. Dan yang keempat, derajat keempat yaitu shock berat, nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak teratur. Etiologi DHF. Penyebab penyakit adalah virus dengue kelompok arbovirus B, yaitu arthropodavirus atau virus yang disebabkan oleh arthropoda. Virus ini tersebut genus Flavirus dan famili Flaviridae. Sama saat ini dikenal ada 4 serotip virus, yaitu 1 dengue 1 diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944, 2 dengue 2 diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944, dengue 3 diisolasi oleh Satter, dengue 4 diisolasi oleh Satter. Keempat tipe virus tersebut telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan 2 terbanyak adalah tipe 2 dan tipe 3. Penelitian di Indonesia menunjukkan dengue tipe 3 merupakan seropati yang didominan menyebabkan kasus yang berat. Menurut Mas Riani 2014, buku epidemiologi penyakit menular. Anatomi fisiologi pada DHF. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ yang berbentuk kerucut, terletak di daerah toraks di antara paru-paru agak
lebih ke arah kiri. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3, yaitu yang pertama arteri. Arteri meninggalkan jantung pada ventrikel kiri dan kanan. 2. Kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil yang terabah dari cabang terhalus dari arteri sehingga tidak tampak. Kecuali dari bawah mikroskop, kapiler membentuk anyaman di seluruh jaringan tubuh. Kapiler selanjutnya bertemu dengan yang lain menjadi darah yang lebih besar dan disebut vena. Yang ketiga, vena. Vena atau pembuluh darah balik. Vena membawa darah kotor balik ke jantung. Darah adalah cairan di daerah pembuluh darah yang mempunyai fungsi transportasi oksigen, karbohidrat, dan metabolit. Mengatur keseimbangan asam dan basa, mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hantaran. Membawa panas tubuh dari pusat produksi panas untuk didistribusi ke seluruh tubuh. Pengaturan hormon dengan membawa dan mengantarkan dari kelenjar ke sasaran. Fungsi darah yang pertama sebagai sistem transport dari tubuh. Yang kedua mengangkut sisa metabolit ke organ pembuangan. Yang ketiga mengantar hormon-hormon ke organ sasaran. Yang keempat mengangkut enzim zat buffer elektrolit ke seluruh tubuh. Yang kelima mengatur keseimbangan suhu. Selanjutnya sel darah merah. Yang pertama eritrosit. Sel darah merah. Eritrosit merupakan sel darah merah yang telah diferensi jauh dan mempunyai fungsi khusus untuk transfer oksigen. Sel darah merah kekurangan eritrosit Hb akan mengakibatkan anemia. Yang kedua leukosit atau darah putih. Sel darah putih berfungsi mempertahankan tubuh dari serangan penyakit dengan cara memakan atau fagositosis penyakit. Yang ketiga trombosit. Trombosit dibuat dari sumsum tulang, paru, dan limpa dengan ukuran kira-kira 2-4 mikron. Tanda dan gejala atau manifestasi klinis. Manifestasi klinis pada DHF antara lain yaitu menurut Wijaya dan Putri 2003 yang pertama dan 2 merupakan penyakit demam akut selama 2-7 hari dengan nyeri kepala, nyeri orbital, mialgia ruam kulit, manifestasi pendarahan seperti petekie atau uji bening positif, leukopenia, pemeriksaan serologi dan 2 positif ditemukan DBD yang sudah dikonfirmasi pada lokasi dan waktu yang sama. Yang kedua yaitu demam berdarah dan gue. Demam tinggi mendadak 2-7 hari, 30 suhu 30-40 derajat Celcius. Manifestasi pendarahan berupa uji tourniquet positif, petekie, ekimosis atau purpura, pendarahan mukosa, hematemesis atau melena, trombositopenia, pembocoran plasma darah yang ditandai dengan selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi DHF dapat berkembang menjadi berat jika terjadi komplikasi berupa ensefalopati, kerusakan hati, kerusakan otak, kejang-kejang, dan shock. Untuk menentukan diagnosis DHF dengan cepat, terutama jika berada di daerah rural, digunakan rapid diagnostic test kit dengan dapat menentukan juga apakah penderita mengalami infeksi dan gue primer atau sekunder. Pemeriksaan serologi atau PCR dilakukan untuk memastikan diagnosis DHF jika terdapat indikasi menurut Swedarto 2012 demam berdarah dan gue DHF halaman 6. Selanjutnya patofisiologis. Manusia adalah inang utama dari dengue. Nyamuk Aedes akan terinfeksi virus dengan apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami viremia. Kemudian virus dengue akan bereplikasi di daerah kelenjar liur nyamuk selama 8-12 hari. Namun proses replikasi ini tidak mempengaruhi hidup nyamuk. Kemudian nyamuk akan mentransmisikan virus dengue jika digigit manusia lain, sehingga akan mengalami gejala atau masa inkubasi rata-rata 4-7 hari. Virus dengue masuk ke dalam peredaran darah dan menginvasi leukosit. Untuk bereplikasi, pasien akan berstatus infeksi
Celcius selama 6-7 hari setelah digigit nyamuk. Selanjutnya, pada pasien dengan trombositopenia terdapat adanya pendarahan baik kulit seperti petechiae atau pendarahan mukosa di mulut. Hal ini mengakibatkan adanya kehilangan kemampuan tubuh untuk melakukan mekanisme hemostasis secara normal. Hal tersebut ditangani maka akan menimbulkan shock. Maka virus dengue inkubasi 3-15 hari, rata-rata 5-8 hari. Virus akan masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes pertama yang terjadi viremia yang mengakibatkan penderita mengalami demam, sakit kepala, mual, nyeri otot. VOC-nya yaitu gigitan nyamuk masuk ke virus dengue dengan tubuh, kontak dengan antibodi, virus bereaksi dengan antibodi, terbentuk kompleks virus antibodi. Selanjutnya yaitu MRS, brain, pelepasan neoplasinter berikatan dengan reseptor nyeri. Impuls nyeri masuk ke thalamus, yaitu nyeri akut. Selanjutnya, yaitu bawel, hepatomegali, mendesak lambung, HCl, mual, muntah, nafsu makan, masukan nutrisi kurang, defisit nutrisi. Selanjutnya, virus masuk ke dalam tubuh pembuluh darah, menstimulasi sel host inflamasi seperti mikrofag, memproduksi endogenus pirogen. Endotelium hipotalamus meningkatkan produksi prostaglandin dan neurotransmitter, yaitu hipertermia. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang mungkin dilakukan pada penderita DHF antara lain yaitu pertama uji serologi, yang kedua pemeriksaan laboratorium, yang ketiga pemeriksaan radiologis, yang keempat pemeriksaan antigen spesifik. Penata laksanaan menurut Halim Mubin 2008 ilmu penyakit dalam halaman 9-10. Yang pertama terapi umum seperti istirahat, tirabaring, kompres, diet, makan lunak, hipnomatis, parastamol. Terapi komplikasinya itu shock segera diatasi, bila ada pendarahan transfusi darah segera diinfus, Ringer laktat NaCl 0,9%. Selanjutnya, konsep asuhan keperawatan teoritis. Konsep pengkajian teoritis menggunakan format Gordon. Yang pertama, pengkajian. Dalam melakukan asuhan keperawatan, pengkajian merupakan dasar utama dan hal yang penting dilakukan baik saat pasien pertama kali masuk rumah sakit maupun pasien dirawat di rumah sakit. Pengkajian yang pertama, identitas pasien, terdapat umur, nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan, dan tanggal masuk. Selanjutnya, identitas penanggung jawab, nama, jenis kelamin, hubungan dengan pasien, dan pekerjaan. Riwayat kesehatan sekarang pada DF biasanya didapatkan adanya keluhan panas mendadak disertai menggigil dan demam, kesadaran komposmetis. Turunnya panas terjadi antara hari ketiga dan hari ketujuh, dan orang dewasa semakin lemah, kadang-kadang disertai keluhan batuk, pilek, nyeri, mual, muntah, sakit kepala, nyeri otot, persendian, nyeri pada hati, dan pergerakan pola mata terasa pegal, serta adanya manifestasi pendarahan berupa kulit, gusi. Selanjutnya, riwayat kesehatan dahulu. Biasanya penyakit pada apa saja yang derita pada DHF biasanya mengalami serangan erologi yang tipe virus lain. Riwayat kesehatan keluarga tidak ada. Pola persepsi atau pengenalan kesehatan, menilai atau melihat dari pengetahuan yang dimiliki klien atau pasien tentang penyakit yang dialami, serta mampu klien atau pasien dalam merawat diri, dan juga adanya perubahan dalam pemeliharaan kesehatan. Pola nutrisi. Pola nutrisi yang pertama, makan. Pada sehat biasanya pasien memiliki riwayat penyakit DHF. Pada pola makan biasanya 3 kali sehari. Makanannya yaitu nasi, lauk, dan sayur. Pada sakit, biasanya pasien memiliki riwayat penyakit, pola makan tidak teratur. Pola minum, biasanya pasien minum 8 gelas per hari atau 2 liter. Pada sakit, pasien minum dari setengah liter seperti 2-4 gelas.
Pola eliminasi. BAB pasien kadang-kadang klien mengalami diare. Pola aktivitas biasanya klien terganggu karena kelelahan dan pusing. Kalau pola selanjutnya pola istirahat dan tidur. Biasanya pasien yang memiliki riwayat penyakit DHF memiliki pola tidur tidak teratur. Jika pasien sehat maka tidurnya 7-8 jam. Jika pasien tidak sehat biasanya klien sakit pola tidur tidak teratur karena pasien sering merasakan mual terus-menerus. Pola persepsi sebelum sakit pasien masih bisa mengingat kejadian. Sedang sakit, ingatan pasien agak berkurang. Pola mekanisme coping, sebelum sakit, apabila ada masalah didiskusikan terlebih dahulu. Saat sakit, pasien tidak melakukan aktivitas apapun. Pemeriksaan fisik, kesadaran. Yang pertama, tanda-tanda vital, suhu pada penderita DHF meningkat, nadi lemah, tekanan darah rendah, dan frekuensi nafas lemah. Kepala biasanya kesimetrisan, warna kulit, kebersihan kepala, rambut kering, sakit kepala dan pusing. Pada mata, inspeksi sklera tidak ikterik, konjungtiva tidak anemis, dan pupil isokor. Pada hidung, inspeksi kesimetrisan hidung dan kebersihan hidung. Telinga, kesimetrisan telinga dan fungsi pendengaran. Pada mulut, biasanya keadaan mukosa mulut kering, pendarahan gusi, lidah kotor, dan kadang-kadang sianosis. Pada leher tidak adanya kelenjar tiroid dan nodus limfe. Dada, inspeksi pergerakan dada, nyeri, tekan, epigastrik, nafas dangkal, palpasi. Palpasi vokal primitus kurang bergerak, perfusi suara peka. Auskultasi biasanya bunyi nafas perifer dan kulit nafas tambah lainnya. Bunyi nafas tambahan lainnya. Setelah itu yaitu pada ekstremitas. Kelemahan dalam beraktivitas terdapat puncak pada membran mukosa dan ekstremitas dingin lembab. Payudara. Biasanya bentuk payudara simetris. Selanjutnya diagnosa. Diagnosa yang didapat adalah hipertermia berhubungan dengan proses penyakit ditandai dengan suhu tubuh di atas normal. Kedua, hipovolemia berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler ditandai dengan kebocoran plasma. Keempat, defisi nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, yaitu keengganan untuk tidak makan. Yang keempat, yaitu nyeri akut. Yang pertama, hipertermia. SLKI setelah dilakukan intervensi 1x24 jam diharapkan hipertermia membaik dengan suhu tubuh membaik, menggigil meningkat, tekanan darah membaik, kadar glukosa darah membaik. Manajemen hipertermia ICT-nya yaitu observasi identitas penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor keluaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermia. Selanjutnya itu terapeutik. Terapeutik sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, ganti linen, lakukan pendinginan ekstra, hindari pemberian antiseptik, berikan oksigen jika perlu, edukasi, anjurkan tirabaring, kolaborasi, pemberian cairan elektrolit intravena jika perlu. Hipovolemia setelah dilakukan yang kedua hipovolemia setelah dilakukan intervensi 24 jam diharapkan hipovolemia membaik dengan kriteria hasil, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, tekanan nadi membaik, dan membran mukosa membaik. Psikinya itu manajemen hipovolemia, observasi, pemeriksaan tanda gejala hipovolemia, terapeutik, hitung
kebutuhan cairan, berikan posisi modified Trendeludring, berikan asupan oral. Edukasi, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Kolaborasi, pemberian cairan 4 isokonis. Selanjutnya kolaborasi cairan 4 hipotonis. Yang selanjutnya kolaborasi pemberian cairan koloid. Yang ketiga yaitu defisit nutrisi SLKI. Setelah dilakukan intervensi 24 jam, diharapkan defisit nutrisi membaik dengan kriteria hasil, porsi makan yang dihabiskan meningkat, berat badan membaik, indeks massa tubuh membaik. Manajemen sikinya yaitu manajemen nutrisi, observasi identitas status nutrisi, identifikasi alergi dan toleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. Selanjutnya terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, fasilitas membentuk pedoman diet, sajikan makanan secara menarik dan suhu tubuh yang sesuai, berikan makanan tinggi serat dan tinggi kalori, berikan suplemen makanan, edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu nyeri akut. Setelah dilakukan intervensi 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik. Sikinya yaitu manajemen nyeri. Observasi, identifikasi, kolaborasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon dan nyeri nonverbal. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi budaya terhadap respon nyeri, identifikasi kontrol lingkungan yang mempererat rasa nyeri, fasilitas istirahat dan tidur, mempertimbangkan jenis dan sumber dan pemilihan strategi meredakan nyeri. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik yang tepat, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi keperawatan yang merupakan komponen proses keperawatan adalah kategori dari perilaku keperawatan di mana tindakan yang diperlukan mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan yang dilakukan dan selesai. Implementasi mencakup melakukan dan mengarahkan kinerja aktivitas kehidupan sehari-hari, memberikan arahan keperawatan jika mencapai tujuan yang berpusat pada klien. Menyediakan dan mengevaluasi kinerja anggota staf, mencatat serta melakukan pertukaran informasi yang relevan dengan perawatan kesehatan yang berlanjut. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi keperawatan adalah mencatat tentang indikasi kemajuan pasien terhadap tujuan yang dicapai. Evaluasi bertujuan untuk menilai mengkonsumsi status pasien dari hasil tindakan keperawatan. Kesimpulan, demam dengue atau DF dan demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam lymphadenopati, trombositopenia, dan distensi hemoragik. Pada DHF terjadi pembasaran plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi dan penumpukan jaringan di rongga tubuh. Sindrom renjatan dengue yang ditandai dengan renjatan atau shock. Dengue hemorrhagic fever adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Penyakit ini lebih dikenal dengan DBD. Penyebab penyakit DHF adalah virus dengue kelompok arbovirus B, yaitu atau virus yang disebarkan oleh arthropoda. Virus ini termasuk genus Flavirus dan famili Flavidae.
sampai saat ini dikenal dengan 4 serotipe virus. Keempat tipe virus tersebut telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan terbanyak adalah tipe 2 dan tipe 3. Penelitian di Indonesia menunjukkan dengue tipe 3 merupakan serotipe virus yang dominan menyebabkan kasus yang berat. Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan. Diagnosa yang dapat diambil dari buku SDKI yaitu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit ditandai suhu tubuh di atas nilai normal, hipovolemia berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler ditandai dengan kebocoran plasma darah, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis atau keengganan untuk makan, nyeri akut berhubungan dengan agen pencendaraan. Baiklah, sampai situlah hasil diskusi yang saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Afifa Nabila yang telah membacakan hasil diskusi tadi. Terima kasih kepada Afifa yang telah membaca hasil diskusi tadi. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baiklah, dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya Afifa Nabila Putri akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, kenapa DHF berisiko pendarahan? Yaitu karena dinding pembuluh darah melemah akibat infeksi virus dengue sehingga kebocoran plasma darah lebih mudah terjadi. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi apabila jumlah trombosit dalam darah berkurang atau sering disebut trombositopenia? Trombositopenia dapat berujung pada terjadinya pembuluh pendarahan internal, terutama ketika jumlah trombosit turun hingga di bawah 10.000 per mikroliter. Bisa menyebabkan pendarahan ke otak yang bisa menyebabkan fatal. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, pada penderita DHF atau DBD dengan gejala klinis yang semakin berat dapat berkembang menjadi gangguan pembuluh darah dan gangguan hati. Bagaimana perjalanan tersebut bisa terjadi? Jawabannya yaitu terjadinya karena virus demam berdarah lebih karena antibodi atau daya tahan tubuh. Jika ketika menyerang virus, antibodi terjadi tidak hanya melawan virus, tapi merusak tubuh penderitanya karena itu pembuluh darah bocor. Pertanyaan yang kedua, manifestasi klinis DHF adanya kebocoran plasma. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya, spesialis di RSCM menjelaskan kebocoran plasma itu kemungkinan terjadi karena racun virus dengue. Sejatinya pembuluh kapiler hanya mampu dilewati zat yang memiliki diameter 2 nanometer. Kebocoran plasma tahapan kritis paling mengkhawatirkan penderita yang bisa memicu kematian. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu apa saja komplikasi pada penyakit DHF? Komplikasi pada penyakit DHF yaitu penyakit DHF dapat berkembang menjadi berat jika terjadi komplikasi berupa ensefalopati, kerusakan hati, kerusakan otak, kejang-kejang, dan shock. Untuk menentukan diagnosis DHF yang cepat, terutama jika berada di daerah rural, digunakan rapid diagnostic test kit yang dapat menentukan juga apakah penderita mengalami infeksi dengue primer atau sekunder. Pertanyaan yang kedua, jelaskan klasifikasi derajat penyakit virus dengue. Jawabannya yaitu
Klasifikasi menurut WHO terbagi menjadi 4. Yang pertama, derajat 1 yaitu demam dengan gejala tidak jelas, manifestasi pendarahan, uji terniket positif, trombositopenia, hemokonsentrasi. Derajat yang kedua yaitu seperti derajat 1 disertai dengan pendarahan spontan, biasanya berupa pendarahan kulit atau pendarahan pada jaringan lainnya. Derajat ketiga, kegagalan sirkulasi berupa nadi, tekanan sempit dan lemah, tekanan darah menurun, atau hipotensi dengan gejala kulit dingin dan lembab dan penderita gelisah. Yang keempat, derajat 4, terjadinya gejala awal shock berupa tekanan darah rendah dan nadi tidak dapat diukur. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Afifa yang telah membacakan jawaban tadi. Selanjutnya, saya Selvi Putri yang akan menjawab dari pertanyaan kelompok 5, yaitu pertanyaannya, bagaimana mekanisme patofisiologi terjadi pendarahan pada pasien DHF? Jelaskan. Manusia adalah inang utama dari virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti akan terinfeksi virus dengan apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami viremia. Kemudian virus dengue akan bereplikasi di dalam kelenjar liur nyamuk selama 8-12 hari. Namun proses replikasi ini tidak mempengaruhi hidup nyamuk. Kemudian nyamuk ini akan merakmisikan virus dengue jika menggigit manusia lain, sehingga akan mengalami gejala setelah maka rata-rata 4-7 hari. Kisaran 3-14 hari, virus dengue masuk ke dalam peredaran darah dan menginvasi leukosit untuk bereplikasi. Selanjutnya, yang bertanggung jawab terhadap timbulan gejala penyakit seperti demam, flu, simptom, dan nyeri otot. Bila replikasi virus bertambah banyak, maka virus dapat masuk. Replikasi virus pada hati akan menyebabkan hepatomegali dengan tanda nyeri tekan tetapi jarang menyebabkan iksteros. Bila penyakitnya ini berlanjut, maka terjadinya pelepasan zat anafilaktosin atau histamin yang meningkatkan permeabilitas dinding kapiler, kemudian terjadi ekstravasari cairan intra ke ekstravaskular. Kondisi tersebut mengakibatkan volume darah turun, ditandai dengan penurunan tekanan darah dan penurunan suplai oksigen ke organ dan jaringan. Selanjutnya, pertanyaannya, apa terapi utama dalam penata-laksanaan DHF? Terapi umumnya mirip perawatan penderita diare, banyak minum cairan cukup, 1. Istirahat, tirabaring, kompren dingin. 2. Diet, makanan lunak, simptomatis, paracetamol. Selanjutnya, terapi komplikasi. Sok segera diatasi, minum banyak diinfus ringer, laktal, salin, NaCl 0,9%. WHO memberikan pilihan dextroxe 5%, saline pada DBD, sedang pada DSS, ringer, laktan, dextrose 5%, ditambah 0,5 saline. Bila ada pendarahan transfusi darah segar, bila hanya DAS tanpa pendarahan, berikan plasma darah, larutan koloid, golongan karbohidrat, atau albumin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Yaitu, apa perbedaan DBD dan DHF, apakah sama? Jawabannya adalah sama. Dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Penyakit ini lebih dikenal dengan DBD. Menurut Aziz Alimul 2006.
Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan klasifikasi derajat penyakit virus dengue. Sebelumnya saya sudah menjawab pertanyaan ini sama dengan pertanyaan dari kelompok lain, yaitu klasifikasi derajatnya. Yang pertama derajat 1 yaitu demam dengan gejala tidak jelas, manifestasi pendarahan dalam uji ternikat positif, trombositopenia, hemokonsentrasi. Derajat kedua yaitu seperti derajat 1 disertai dengan pendarahan spontan, biasanya berupa pendarahan kulit atau pendarahan pada jaringan lain. Derajat 3 yaitu kegagalan sirkulasi berupa nadi tekanan sempit dan lemah, tekanan darah menurun, dan hipotensi dengan gejala kulit dingin dan lembab, dan penderita gelisah. Derajat 4 yaitu terjadinya gejala awal shock berupa tekanan darah rendah dan nadi tidak dapat diukur. Pertanyaan yang ketiga selanjutnya yaitu pertanyaannya mengapa terjadinya leukopenia pada DHF. Terjadinya leukopenia pada infeksi dengue disebabkan karena adanya tekanan sumsum tulang akibat dari proses infeksi virus secara langsung ataupun karena mekanisme tidak langsung melalui produksi sitokin proinflamasi yang merusak sumsum tulang. Leukopenia mencapai puncak sesaat sebelum demam turun dan normal kembali pada 2-3 hari setelah demam turun. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu apakah DHF sama dengan DBD? Bagaimana penyakit tersebut dapat menyerang seseorang, lalu bagaimana pencegahan penyakit tersebut? Jawabannya yaitu sama. Karena penyakit yang disebabkan oleh virus sejenis virus tergolong arbosis dan masuk ke tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes betina. Selanjutnya, mengapa pasien DHF trombositnya rendah dan apakah DHF menular? Jika iya, bagaimana menghindarinya? Lalu bagaimana genre DHF? Penyebab trombosit rendah terjadi karena trombosit dalam pembuluh darah mengalami kerusakan atau produksi dari sumsum tulang berkurang akibat infeksi virus dengue. Penurunan trombosit umumnya terjadi hari keempat setelah terinfeksi virus dengue dan akan terus mengalami penurunan hingga hari ke-6. Lalu biasanya naik secara perlahan pada hari selanjutnya. Kadar trombosit yang lebih rendah dari batas normal bisa meningkatkan risiko pendarahan. Oleh karena itu, penderita DHF yang mengalami trombositopenia perlu dilakukan tes darah secara rutin. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Apa saja komplikasi dari DHF? Komplikasi yang terjadi pada DHF berupa ensefalopati, kerusakan hati, kerusakan otak, kejang-kejang, dan shock. Selanjutnya, mengapa pasien DHF trombositnya rendah? Selanjutnya, mengapa penderita DHF trombositnya menurun? Penyebabnya trombosit menurun terjadi karena trombosit dalam pembuluh darah mengalami kerusakan atau produksi dari sumsum tulang berkurang akibat infeksi virus dengue. Penurunan trombosit umumnya terjadi hari keempat setelah terinfeksi virus dengue dan akan terus mengalami penurunan hingga hari ke-6, lalu biasanya naik secara perlahan pada hari selanjutnya. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan dari kelompok 8. Baiklah, sampai situ jawaban yang saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Afifa dan Sylvie Putri yang telah menjawab pertanyaan tadi. Itulah hasil dari diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian tadi. Baiklah, saya sebagai moderator yang akan menutupnya dengan membaca Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.